Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4452, Pantheon melawan Dewa Tuhan. Dewa Segudang mengirimkan 6 kekuatan tinju yang langsung menghancurkan serangan ke-6 tetua manusia surgawi. Tidak hanya itu, kekuatan tinju itu tidak berhenti dan terus menyerang ke-6 tetua manusia surgawi. Bang 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 bang. 5 orang tetua manusia surgawi meledak seperti balon dan meninggal di tempat, baik jasmani maupun rohani. Hanya satu tetua suku manusia surgawi yang selamat, tetapi dadanya terluka parah oleh energi tinju. Kau, bagaimana mungkin kau, begitu, kuat? Tetua suku manusia surgawi itu berkata sambil memuntahkan darah. Dia terkejut dan tidak percaya. Suku manusia surgawi memiliki bakat alamiah, dan jauh lebih mudah bagi mereka untuk bertarung di atas level mereka dibandingkan suku-suku lainnya. Adapun ke-6 orang itu, mereka sudah tidak muda lagi dan telah berkultivasi setidaknya selama puluhan tahun bintang. Kultivasi mereka telah berhenti di alam kaisar dewa tingkat ke-9 untuk waktu yang lama. Setelah berkultivasi dalam waktu yang lama, energi surgawinya sangat murni, dan teknik rahasianya telah mencapai tingkat yang mendalam. Dia bahkan dapat mengendalikan sedikit energi surgawi tertinggi. Ketika digabungkan, kekuatan tempur mereka sangatlah kuat. 5 tetua lainnya semuanya memiliki 6 bintang kecakapan tempur. Dan dia bahkan lebih kuat, memiliki 7 bintang kecakapan tempur. Kekuatan pertempuran 6 bintang dan kekuatan pertempuran 7 bintang merupakan eksistensi teratas di alam kaisar surgawi. Tidak banyak orang yang mampu melawan mereka. Kultivator bintang 6 dan bintang 7 tidak ada apa-apanya dalam pertempuran asal-usul. Itu karena pertempuran asal-usul telah mengumpulkan para jenius paling kuat di seluruh alam semesta. Ada terlalu banyak jenius. Orang harus tahu bahwa orang-orang yang berada di dasar daftar keajaiban alam semesta bahkan tidak memiliki kecakapan pertempuran bintang 6. Alasan mengapa mereka memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat adalah karena bakat alami suku manusia surgawi dan akumulasi kultivasi selama bertahun-tahun. Waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi jauh lebih lama daripada yang bisa dicapai oleh seorang pemuda di masa jayanya. Namun, dengan kekuatan tempur seperti itu, 5 dari 6 di antara mereka dibunuh oleh Myriad God dalam satu gerakan, dan dia sendiri terluka parah. Kalau saja dia tidak lebih kuat dari kelima orang lainnya dan pandai menyelamatkan nyawanya, dia pasti sudah terbunuh juga. Orang yang menyerang adalah seorang pemuda. Ia tahu bahwa dewa yang maha banyak itu pasti masih muda dan pastinya termasuk generasi muda. Bagaimana generasi muda bisa begitu kuat? Meskipun kekuatan tempurnya sangat kuat, kultivasinya juga terlalu kuat. Dia sebenarnya telah mencapai tahap ke-9 dari alam kaisar dewa di usia yang begitu muda. Berdasarkan pengetahuannya, bahkan kesayangan surga terkuat dari generasi muda suku manusia surgawi hanya berada di alam dewa kaisar tingkat ke-6. Bagaimana bisa ada kaisar dewa tingkat 9 pada generasi muda? Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Singkirkan mereka. Tetua manusia surgawi itu hanya punya satu pikiran di benaknya. Ia kemudian meraung, beraninya kau membunuh suku manusia surgawi. Kau sedang mencari kematian. Usai meraung, tetua suku manusia surgawi itu mundur dengan tubuh terlukanya. Kau tak bisa melarikan diri, bunuh saja. Mati, teriak para dewa dengan dingin dan meninju lagi. Kekuatan surgawi mekar, dan kekuatan tinju yang besar membentuk tinju yang besar, meledak ke arah pihak lain. Ah, seseorang akan membalaskan dendamku. Tetua suku manusia surgawi itu meraung saat tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ia siap bertarung demi hidupnya. Namun, perbedaan kekuatan antara dirinya dan Myriad God terlalu besar. Dia sama sekali tidak bisa menangkisnya. Serangannya hancur di bawah kekuatan Myriad God, tidak mampu menghalangi apapun. Penatua manusia surgawi itu akan mati karena kekuatan tinju dewa yang tak terhitung banyaknya. Berani sekali kau, berhenti. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari kejauhan, mengguncang kehampaan dan membuatnya bergemuruh. Aura yang kuat meledak dari arah itu. Setelah itu, tombak itu dengan cepat membesar ukurannya saat menusuk ke arah dewa yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya menghentikannya. Alam dewa yang surgawi, Luming dan 3 orang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang saat merasakan aura tersebut. Energi ini datang dari seorang ahli dewa yang surgawi. Orang yang menyerang adalah seorang guru surgawi.
Namun, Luming dan 3 orang lainnya yakin bahwa guru surgawi ini tidak terlalu kuat. Dia mungkin hanya seorang guru surgawi tingkat pertama. Master surgawi tingkat pertama. Jangan coba-coba menghentikanku. Miriadgat menggeram saat pedang tempur muncul di atas kepalanya. Itu adalah teknik mistik asal. Asyik, pedang pertempuran membesar dan menebas tombak panjang. Akan tetapi, dia tidak berhenti dan terus menyerang sesepuh manusia surgawi itu. Kali ini, tetua suku manusia surgawi tidak dapat menahannya lagi. Dia terhempas oleh pukulan itu, dan tubuh serta jiwanya hancur. Dentang. Di sisi lain, pedang perang dan tombak panjang saling beradu dengan ledakan dahsyat. Kekuatan dahsyat itu menyapu ke segala arah, dan banyak gedung tinggi terus-menerus hancur, berubah menjadi puing-puing dan beterbangan kemana-mana. Dan EBSP, ini adalah roh hidupnya, Istana Surgawi. Awalnya, bangunan-bangunan di sini sangat kokoh dan tidak dapat dihancurkan, jadi akan sangat sulit bagi para dewa biasa untuk menghancurkannya. Namun, karena terlalu lama waktu berlalu, banyak hal telah membusuk. Meskipun bangunan-bangunan di sini belum sepenuhnya membusuk, mereka tidak lagi kuat dan dapat dengan mudah dihancurkan. Pedang tempur yang dibentuk oleh 10.000 dewa itu terhempas ke belakang. Pedang itu bergetar terus-menerus dan dipenuhi retakan. Adapun tombaknya, ia diblokir dan ditarik kembali. Namun, pada saat berikutnya, seberkas cahaya terbang dengan kecepatan tinggi. Seberkas cahaya itu menyatu, dan sebuah sosok muncul. Dia juga seorang pria tua yang tampaknya berusia 60-an. Tidak diragukan lagi, dia juga anggota suku manusia surgawi. Tetua manusia surgawi ini memiliki aura yang kuat dan merupakan guru surgawi tingkat pertama. Namun, pada saat ini, matanya tertuju pada para dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di usiamu yang masih sangat muda, kau sudah memiliki kultivasi kaisar dewa tingkat 9 dan kau bahkan bisa menangkis salah satu jurusku. Sang tetua dewa bergumam tak percaya. Para pembudidaya manusia surgawi ini tampaknya tidak mengenali kita. Luming dan yang lainnya saling berpandangan, sedikit keraguan terlihat di wajah mereka. Mengingat kinerja mereka dalam pertempuran sumber asal, mungkin tidak banyak orang di suku manusia surgawi yang tidak mengenal mereka. Hal ini dikarenakan banyak orang telah mengirimkan gambar-gambar pertempuran sumber asal ke ruang ilusi melalui giok surgawi yang ilusi. Banyak orang di alam semesta telah menyaksikan pertempuran tersebut. Akan tetapi, para tetua manusia surgawi yang baru mereka temui tampaknya tidak mengenal mereka sama sekali. Terlebih lagi, dia tampaknya merasa tidak percaya bahwa banyaknya dewa telah mencapai alam kaisar dewa tingkat ke-9. Namun, di kota abadi tertinggi, banyak jenius generasi muda telah mencapai tingkat ke-9 tahap kaisar dewa. Mungkinkah orang-orang ini tidak tahu tentang kota abadi agung? Mungkinkah orang-orang ini sudah memasuki tempat ini? Memangnya kenapa kalau aku menghalangi salah satu jurusmu? Membunuhmu tidak akan sulit. Miriadgat tidak dapat memahaminya dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Dengan raungan keras, ia menyerang manusia surgawi itu, berencana untuk menginterogasinya. Dan EBSP, tubuh dewa yang tak terhitung jumlahnya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan saat segala macam teknik rahasia asal mulai muncul. Pada akhirnya, puluhan keterampilan rahasia asal mengisi kekosongan dan menyerang pihak lain. Sang tetua manusia surgawi yang surgawi menjadi pucat karena serangan yang ganas itu. Aura dewa primitif. Kau adalah dewa primitif berdarah murni. Itu tidak mungkin. Sang dewa surgawi dari suku manusia surgawi meraung karena terkejut. Tidak ada yang tidak mungkin. Bunuh. Tubuh Miriadgat bercampur dengan lusinan teknik mistik asal saat ia menyerang lawannya. Badai serangan menerjang pihak lain. Pada saat kritis, pihak lain bereaksi. Dengan goyangan tombaknya, tombak itu berubah menjadi sinar tombak yang memenuhi langit dan menusuk ke arah dewa yang tak terhitung jumlahnya. Bab 4453, Senjata Surgawi Tingkat Asal. Cahaya tombak yang memenuhi langit berbenturan dengan berbagai seni mistik milik dewa, menghalangi lusinan di antaranya. Akan tetapi, segudang dewa juga berhasil membunuh melalui teknik mistiknya. Dia menghunus pedang tempur besar di tangannya dan mengayunkannya ke arah sang penguasa surgawi dari suku manusia surgawi. Pedang tempur ini adalah keterampilan rahasia asal. Saat dipegang oleh para dewa, pedang ini dapat melepaskan kekuatan terkuatnya.
Pedang Ki yang tajam membuat penguasa surgawi suku manusia berubah menjadi muram. Asyik, dia menggoyangkan tombak panjang itu. Tombak panjang itu diselimuti oleh lapisan energi aneh, yang dipenuhi dengan ki jahat. Ini adalah salah satu dari 4 kekuatan terkuat di surga, kekuatan iblis surga. Makhluk yang mampu menerobos ke alam dewa surgawi semuanya adalah para jenius yang berbakat, jadi wajar jika suku manusia surgawi dewa surgawi mampu mengendalikan energi surgawi tertinggi. Dentang, tombak panjang dan pedang tempur itu bertabrakan dengan suara keras. Keduanya gemetar dan mundur pada saat yang sama. Mereka mundur puluhan langkah sebelum bisa berdiri diam. Orang tua ini, sungguh kekuatan tempur yang hebat. Miriadgat menjilati bibirnya saat niat membunuh yang biadab di matanya meningkat. Suku manusia surgawi memang lebih kuat dibanding suku lainnya, tidak peduli apapun tingkat kultivasi mereka. Tidak jauh dari situ, Lu Ming juga berbicara. Dan EBSCP, secara logika, seorang kaisar dewa tingkat ke-9 dengan kekuatan pertempuran bintang 9 akan mampu bertarung dengan master dewa tingkat pertama yang paling biasa. Dan EBSCP, tetapi guru surgawi tingkat pertama yang paling biasa ini sebenarnya sangat langka. Itu karena mereka yang bisa menerobos ke ranah dewa-dewa semuanya sangat berbakat. Ketika mereka berada di ranah kaisar dewa, mereka sudah menjadi jenius yang kuat dengan kekuatan tempur kelas bintang. Dan EBSCP, dewa penguasa suku manusia surgawi ini bahkan lebih kuat. Dia telah menguasai kekuatan kejahatan surgawi, dan kecakapan bertarungnya jauh melampaui dewa penguasa tingkat pertama biasa. Miriadgat memiliki 12 bintang kecakapan tempur, namun ia hanya mampu bertarung seri dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, banyak sekali dewa yang merasa khawatir. Namun pihak lainnya bahkan lebih terkejut. Kekuatan tempur macam apa ini? 12 bintang kekuatan tempur, dia benar-benar memiliki 12 bintang kekuatan tempur, bagaimana ini mungkin? Sang penguasa surgawi dari suku manusia surgawi merasa sulit untuk tenang. Sejauh pengetahuannya, di antara generasi muda suku manusia surgawi, hanya 2 orang yang memiliki 12 bintang kekuatan tempur. Mereka adalah Ye Chu Tianji dan Ye Ling Hongye. Keduanya dikenal sebagai putra dan putri surgawi yang paling berkuasa. Sekarang, seorang dewa primitif berdarah murni yang diduga benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu, sungguh mengejutkan. Saya harus membunuh orang ini. Mati. Sambil memikirkan hal itu, sang dewa manusia surgawi memancarkan niat membunuh yang kuat saat dia mengacungkan tombaknya dan menyerang para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu cahaya tombak menembus kehampaan dan menyerbu ke arah dewa yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh. Dewa yang tak terhitung jumlahnya itu juga berteriak keras. Melangkah maju, dia menerkam lawannya seperti binatang purba. Pedang tempurnya diarahkan langsung ke titik vital lawannya. Dan EBSCP, pada saat yang sama, semua teknik rahasia asal-usulnya ditujukan kepada para dewa manusia surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bagaikan 2 meteor yang saling bertabrakan, terus-menerus bertarung dan berbenturan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar ratusan pukulan, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Pantheon, akhiri pertempuran dengan cepat. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke para dewa. Mata Miriadgat berkedip-kedip, kilatan ganas menyambar. Awalnya aku ingin bermain denganmu sedikit lebih lama, tapi sekarang, aku akan mengantarmu pergi. Begitu dia berkata demikian, muncullah sebuah batang besi di tangan dewa yang tak terhitung banyaknya. Batang logam ini berwarna hitam pekat, kebalikan dari batang es misterius milik Lu Ming. Namun, batang logam ini memancarkan aura yang mengerikan. Ini adalah senjata pembunuh hebat yang dikendalikan oleh para dewa, senjata dewa yang paling hebat. Asyik, tongkat logam hitam pekat itu berdengung dan mulai memancarkan energi yang kuat. Tongkat itu membesar dengan cepat dan mulai menekan dewa manusia surgawi. Dan EBSCP, tidak, wajah dewa manusia surgawi berubah marah, dan dia meraung marah saat mengayunkan tombaknya untuk menghalangi. Namun, ketika 2 senjata itu saling bertabrakan, sang dewa manusia surgawi tampak seperti tersambar petir, tubuhnya bergetar hebat dan terpental ke belakang. Tombak di tangannya berdengung tak henti-hentinya, dan cahayanya meredup signifikan, seolah-olah telah terluka parah. Ini adalah senjata suci tingkat asal. Kamu sedang mencari kematian. Gerutu dewa penguasa ras manusia surgawi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keserakahan.
Senjata tingkat origin adalah senjata yang hanya dimiliki oleh para ahli di alam origin. Hanya mereka yang berada di alam origin yang dapat menggunakannya secara maksimal. Akan sulit bagi mereka yang berada di bawah resiprositas untuk melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi itu tetap merupakan senjata ampuh yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Akan tetapi, senjata dewa tingkat asal-usul terlalu sedikit di alam semesta purba. Ini karena senjata dewa tingkat asal terlalu sulit untuk disempurnakan. Diperlukan bahan yang mengandung asal-muasal, dan bahan seperti itu sangat langka. Selain itu, orang yang mampu memurnikan senjata dewa tingkat asal juga sangat sedikit, sehingga mengakibatkan langkanya senjata dewa tingkat asal. Bahkan ada banyak ahli alam asal yang tidak memiliki senjata tingkat asal. Dari sini, orang bisa melihat betapa langkanya senjata tingkat asal. Banyak jenius generasi muda yang menguasai senjata pembunuh hebat. Namun, senjata pembunuh hebat ini juga terbagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Sebagian besar dari mereka adalah senjata dewa tingkat master, dan sangat sedikit dari mereka yang memiliki senjata dewa tingkat asal. Nilai setiap senjata dewa tingkat asal tidak terukur. Tongkat hitam pekat di tangan para dewa adalah senjata surgawi tingkat asal. Tidak heran jika dewa manusia surgawi begitu terkejut dan serakah. Dengan senjata dewa tingkat asal, kekuatan tempur para dewa meningkat pesat dan dia dapat sepenuhnya menekan lawannya. Membunuh. Mati. Dewa yang tak terhitung jumlahnya itu meraung sambil terus mengayunkan tongkat logamnya yang hitam pekat ke arah dewa manusia surgawi. Ekspresi dewa penguasa suku manusia surgawi berkedip, lalu tiba-tiba dia mundur, tidak berani meneruskan pertarungan. Dan EBSP, tetapi 10.000 dewa mengejar dengan ganas, tongkat mereka memenuhi udara. Puluhan bayangan tongkat, masing-masing panjangnya beberapa juta kaki, menekan ke arah penguasa surgawi umat manusia, tidak memberinya ruang untuk menghindar dan hanya mampu menghadapi mereka secara langsung. Dia meraung marah dan mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya hingga batas maksimal. Dia menusukkan tombaknya ke atas, dan cahaya tombak mengembang, menopang langit dan bumi, berharap dapat menghalanginya. Dan EBSP, tetapi saat tongkat itu turun, cahaya tombak itu meledak, dan dewa penguasa umat manusia surgawi batuk darah, wajahnya pucat. Dia terluka setelah menerima pukulan itu secara langsung. Ini tidak akan berhasil. Bocah ini telah menggunakan senjata suci tingkat asal. Aku bukan tandingannya lagi. Tidak baik bagiku untuk terus bertarung. Aku akan pergi dulu dan meminta bantuan untuk membunuh mereka. Namun, bocah ini mengejarku. Akan sulit untuk melepaskannya. Aku harus mencari sandera dan mengancamnya sebelum bisa pergi. Siapa yang kamu cari? Penguasa surgawi dari suku manusia surgawi dengan cepat mengamati Lu Ming, Xian Yanxing, dan Qiu Yue. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Qiu Yue. Menurut pendapatnya, akan lebih berguna untuk menyandera seorang wanita. Selain itu, Qiu Yue akan terlihat lebih halus. Oleh karena itu, dia bahkan tidak berpikir dan bergegas menuju Qiu Yue. Pada saat itu, Lu Ming, Xian Yanxing, dan Qiu Yue terpisah. Dan EBSP, mereka takut kalau dewa manusia surgawi itu akan melarikan diri, maka mereka bertiga pun berpencar dan mengepungnya ke segala arah. Lu Ming dan Xian Yanxing tidak bereaksi sama sekali ketika mereka melihat dewa surgawi dari suku manusia surgawi menyerang Qiu Yue. Mereka tidak berniat membantunya. Lu Ming sangat jelas tentang kemampuan Qiu Yue. Meskipun kekuatan tempur 11 bintang tidak sebagus kekuatan para dewa, Qiu Yue juga memiliki senjata yang kuat. Meskipun itu bukan senjata dewa tingkat asal, itu tetap saja merupakan senjata dewa tingkat utama yang teratas. Jika Qiu Yue menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan memiliki masalah menghentikan dewa manusia surgawi. Seperti yang diharapkan, Qiu Yue berteriak dan bilah melengkung keluar dari alisnya. Di bawah perlindungan kekuatan hati Sein 9 lubang, dia menebas lawannya. Bab 4454, dihantam sampai meragukan kehidupan. Pedang Qiu Yue, yang diselimuti oleh kekuatan hati suci 9 lubang, sangat kuat. Pedang itu mengenai tombak dewa-dewa dari suku manusia surgawi. Dengan suara berdenting, dewa-dewa dari suku manusia surgawi itu terhalang dan bahkan mundur beberapa langkah. Meskipun Qiu Yue juga telah mengambil beberapa langkah mundur, jantung dewa manusia surgawi masih berdebar kencang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana wanita ini bisa begitu kuat? Kekuatan 9 warna,
apakah ini jantung Sein 9 lubang yang legendaris? Dewa penguasa suku manusia surgawi amat terkejut. Dia tidak menyangka akan ada orang sekuat itu. Meskipun kekuatan Qiu Yue tidak sekuat kekuatan para dewa, dia jelas kuat dan memiliki 11 bintang kecakapan bertarung. Tingkat kekuatan tempur ini sudah setingkat putra surga dan putri surga. Pertama, itu adalah jajaran dewa, yang sebanding dengan putra surga dan wanita terkuat. Sekarang, seorang wanita yang tampak lemah sebenarnya berada pada level yang sama dengan putra surga dan wanita. Yang terpenting, kultivasinya juga telah mencapai tingkat ke-9 dari ranah Kaisar Dewa. Ini benar-benar melampaui pengetahuan para dewa-dewa dari suku manusia surgawi. Kapankah dua makhluk surgawi yang begitu mengerikan itu muncul di alam semesta? Qiu Yue tidak berpikir sebanyak dewa-dewa manusia surgawi. Setelah mundur, dia terus mengendalikan pedangnya dan menebas dewa-dewa manusia surgawi. Dewa-dewa manusia surgawi bereaksi dan menangkis, dan keduanya bertukar pukulan lagi. Itu seri. Dan di belakangnya, banyak sekali dewa telah menyerbu dan siap tiba. Tidak, wanita ini terlalu kuat. Tidak mungkin untuk menjadikannya sebagai sandera. Aku telah memilih target yang salah. Aku seharusnya pergi ke yang lain. Mendengar hal ini, dewa-dewa dari suku manusia surgawi menyerah untuk bertarung. Sebaliknya, dia mundur dan menyerang Xian Yanxing. Dewa segudang terdiam. Melihat dewa surgawi dari suku manusia menyerang Xian Yanxing, para dewa pun tak lagi terburu-buru dan melambat. Dewa segudang benar-benar ingin melihat ekspresi pihak lain ketika dia melihat pihak lain benar-benar telah meninggalkan Qiu Yue untuk membawa Xian Yanxing. Tak lama kemudian, keinginan dewa yang tak terhitung banyaknya pun terpenuhi. Wajah Xian Yanxing dingin, dia tidak ingin membuang waktu dengan pihak lain, dan segera memanggil senjata pembunuh. Senjata pamungkas Xian Yanxing adalah teratai hitam. Dan EBSP, teratai hitam mulai berputar cepat, kelopaknya terbuka saat ia berubah menjadi senjata kematian yang mengerikan yang melesat menuju dewa manusia surgawi. Dentang, dentang, dentang. Dan EBSP, teratai hitam bertabrakan dengan tombak dewa-dewa manusia surgawi, berputar dengan liar saat memotong tombak itu. Kekuatan tabrakan yang mengerikan memaksa dewa-dewa manusia surgawi kehilangan pegangannya pada tombak itu, dan ia terpaksa mundur dan memuntahkan darah. Dia terluka lagi. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Para pembudidaya suku manusia surgawi adalah yang paling terluka. Dia merasa jantungnya hendak meledak karena keterkejutannya. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan Xian Yanxing tidak lebih lemah dari para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Kaisar tingkat ke-9 dengan 12 bintang kecakapan pertempuran dan senjata pemusnah massal yang mengerikan. Konfigurasi terbaik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah dunia sudah gila? Kemunculan berturut-turut dari makhluk surgawi yang mengerikan itu benar-benar melampaui batas imajinasinya. Dia telah berada di sini selama ribuan tahun. Apa yang terjadi di luar sana? Kalau saja ada satu kesayangan surga yang seperti ini, dia masih bisa menerimanya. Namun sekarang, hal itu telah terjadi lagi dan lagi. Sudah jam 3. Dia tercengang. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Keempat orang ini sangat kuat. Aku tidak percaya. Dewa surgawi dari suku manusia surgawi meraung dalam hatinya. Dia segera meninggalkan Xian Yanxing dan bergegas menuju Luming. Bocah, mati saja. Matilah. Dewa penguasa ras manusia surgawi meraung saat dia melepaskan jurus pembunuhnya. Energi mengerikan melonjak ke arah Luming, berniat membunuhnya dalam satu pukulan. Seolah-olah dia hanya akan merasa lebih baik setelah membunuh Luming. Dia akan merasa bahwa dunia tidak segila yang dia kira. Itu juga membuatnya merasa bahwa pemahamannya sebelumnya tentang dunia adalah benar. Dewa segudang, Xian Yanxing, dan Qiu Yue semuanya terdiam. Mereka terdiam saat melihat dewa-dewa manusia surgawi menyerang Luming. Mereka bahkan tidak terlalu cemas sekarang dan hanya mengikuti di belakang dewa-dewa manusia surgawi, menghalangi jalannya untuk mundur. Aku terlalu malas untuk bermain denganmu. Aku akan menyelesaikannya dengan satu gerakan. Sebuah tongkat panjang berwarna putih salju muncul di tangan Luming. Itu adalah tongkat es yang dalam. Tongkat es yang dalam tidak bisa digunakan di kota abadi tertinggi tetapi tidak ada batasan di sini. Tongkat es misterius itu telah terdiam selama 1000 tahun. Sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Asyik, dan EBSP,
Hancurkan. Luming mengerahkan seluruh kekuatannya, dan energi terlarang yang kaya dan agung mengalir deras ke dalam tongkat es misterius itu. Tongkat itu dengan cepat membesar, berubah menjadi pilar yang menopang langit dan melesat menuju dewa manusia surgawi. Ledakan. Kemudian, tubuh dewa surgawi manusia terlihat jatuh seperti meteor. Ia menabrak bangunan bobrok, menciptakan kawah besar di tanah yang sangat keras. Dewa penguasa suku manusia surgawi terbaring di kawah, tulang-tulangnya hancur. Ia tidak bisa bergerak sama sekali, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya saat tubuhnya berkedut. Namun, matanya dipenuhi kebingungan dan keraguan. Pikirannya juga kacau, dan beberapa pertanyaan terus bergema di dalamnya. Bagaimana mungkin? 13 bintang kecakapan tempur, tidak mungkin. Ini gila. Dunia ini sudah gila. Aku pasti sedang bermimpi. Sulit baginya untuk menerima kebenaran di depannya. Dan EBSCP, keberadaan dewa yang surgawi memiliki indera yang sangat tajam, dan kemampuan mereka untuk merasakan energi sangat menakjubkan. Meskipun Luming telah menggunakan tongkat mistik es dalam tabrakan tadi, dia masih bisa merasakan bahwa kekuatan tempur Luming telah melampaui 12 bintang dan mencapai 13 bintang yang legendaris. Dia hampir mati ketakutan. Apa konsep 13 bintang? Dia juga mencoba memahaminya. Di seluruh alam semesta purba dan sejarahnya yang panjang, hanya sedikit sekali yang mampu mencapai 13 bintang. Dalam sejarah suku manusia surgawi, hanya ada 2 raja surgawi yang dapat mencapai 13 bintang kecakapan tempur. Mereka adalah 2 makhluk yang telah menguasai energi surgawi yang sempurna. Sejauh pengetahuannya, generasi suku manusia surgawi ini dapat dikatakan memiliki banyak bakat. Mereka memiliki 2 orang dengan 12 bintang kecakapan tempur, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memiliki 13 bintang. Sekarang, seorang pemuda tiba-tiba muncul entah dari mana, dan dia benar-benar telah mencapai 13 bintang kecakapan tempur. Dia benar-benar tercengang. Haha, ekspresi ini keren sekali. Dewa segudang terbang dan tertawa terbahak-bahak. Orang ini sebenarnya ingin menyandera orang lain. Pada akhirnya, dia menerima pukulan yang sangat keras sehingga dia mulai meragukan hidupnya. Miriadgat merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan ketika dia melihat seorang dewa surgawi yang suci dalam keadaan seperti itu. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Baru saja terjadi keributan besar. Mungkin ada pembudidaya suku manusia surgawi lainnya di dekat sini. Kata Xian Yanxing. Luming mengangguk dan meraih dewa surgawi dari suku manusia surgawi di tangannya. Penguasa surgawi dari suku manusia surgawi telah terluka parah oleh serangan Luming dan hampir tidak dapat melawan. Kekuatan tongkat es misterius itu lebih kuat dari yang kukira. Tidak diragukan lagi, itu adalah senjata suci tingkat asal, dan bukan senjata biasa. Hati Luming tergerak. Saat itu, roh kehidupannya, istana surgawi, begitu kuat hingga mampu bersaing dengan istana surgawi. Sebagai roh hidupnya, 18 senjata surgawi Garrison Kuil Istana Surgawi tidak diragukan lagi adalah senjata surgawi tingkat asal. Selain itu, senjata-senjata itu bukanlah senjata surgawi tingkat asal biasa. Senjata-senjata itu memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada tongkat besi hitam pekat milik para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan kecakapan pertempuran bintang 13 milik Luming, sudah biasa baginya untuk melukai seorang penguasa surgawi dari suku manusia surgawi dengan satu gerakan saja. Bab 4455, Dewa-Dewa Tingkat Kedua. Dan EBSCP, meraih sang penguasa surgawi umat manusia surgawi, mereka berempat melesat ke kejauhan, muncul kembali di dalam sebuah bangunan utuh tak lama kemudian. Katakan padaku, mengapa suku manusia surgawi muncul di sini? Kapan kalian tiba? Berapa banyak orang di sana? Luming melemparkan penguasa surgawi suku manusia surgawi ke tanah dan bertanya dengan dingin. Penguasa surgawi dari suku manusia surgawi telah sadar kembali. Ia menatap tajam ke arah kelompok Luming yang beranggotakan 4 orang dengan kebencian dan niat membunuh. Aku tahu bahwa beberapa dari kalian memiliki kendali atas pecahan batu purba jiwa kehidupan, tetapi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dariku. Benarkah? Kamu tidak takut mati? Luming berkata dengan dingin. Apakah kau akan membiarkanku pergi jika aku memberitahumu? Hehehe. Ada apa? Tanya dewa penguasa ras manusia surgawi, nadanya penuh ejekan. Dia jelas sangat rasional dan tahu bahwa meskipun dia mengatakan semuanya, dia tetap akan mati. Karena itu,
dia tidak mau mengatakan apapun. Hari ini, kamu harus memberitahuku bahkan jika kamu tidak mau. Matilah! Teriak para dewa yang tak terhitung jumlahnya dengan dingin sambil melambaikan tangannya dan mengalirkan aliran energi ke tubuh lawannya. Tubuh dewa manusia surgawi itu langsung bergetar, dan keringat dingin mulai terbentuk di wajahnya. Dia jelas merasakan sakit yang luar biasa. Namun, dia menggertakkan giginya dan tidak bersuara. Dia bahkan tidak bersuara. Tulangmu cukup kuat. Aku akan membiarkanmu merasakan tulang-tulang layu yang melahap jiwa. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Dewa Segudang mendengus dingin dan melambaikan tangannya, mengirimkan beberapa kekuatan ke tubuh pihak lain. Tubuh pihak lain bergetar lebih hebat lagi. Keringat dingin semakin banyak muncul di tubuhnya, dan wajahnya memerah karena rasa sakit. Namun, dia masih berhasil menahannya. Lebih baik kau memberitahuku lebih awal. Aku bisa memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Kata Dewa Segudang. Jangan pernah berpikir aku akan mengatakan sepatah kata pun. Seseorang akan membalas dendam untukku. Tunggu saja. Dewa penguasa suku manusia surgawi meraung. Ekspresi Myriad God berubah jelek. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan pertanyaan dari orang ini. Ayo kita bunuh dia. Kata Lu Ming. Aku akan memenuhi keinginanmu. Myriad God melangkah maju dan sebuah kekuatan dahsyat meledak dan menghancurkan tubuh pria itu. Namun, bagian tengah alisnya bersinar, dan orang bisa melihat lubang hitam yang sangat dalam. Di dalam lubang hitam itu, ada jembatan surgawi emas yang memanjang ke kedalaman lubang hitam. Itulah jembatan alam semesta. Dan EBSP, keberadaan dewa surgawi yang normal akan membentuk jembatan alam semesta yang mengarah ke kedalaman lubang hitam. Tujuan akhir mereka adalah untuk terhubung ke lautan alam semesta. Ketika seseorang mencapai puncak yang maha kuasa, jembatan alam semesta akan terhubung ke lautan alam semesta, dan mereka dapat memahami asal-usulnya. Dan EBSP, inilah sebabnya mengapa mustahil untuk memahami asal-usul kecuali kultivasi seseorang mencapai puncak tingkat dewa penguasa. Setelah pertarungan memperebutkan benih sumber asal di kota abadi tertinggi, mereka dapat langsung memasuki lautan semesta. Jembatan alam semesta bergetar terus-menerus seolah tengah berjuang menerobos kehampaan. Jika masih mau berjuang, hancurkan. Mati, teriak Myriad God dengan dingin sambil menghentakkan kaki ke bawah dengan ledakan kekuatan. Dengan bunyi, ledakan, lubang hitam itu meledak seluruhnya bersama dengan jembatan alam semesta, berubah menjadi energi dan menghilang. Tuhan yang surgawi dari suku manusia surgawi telah dimusnahkan sepenuhnya. Sepertinya ada banyak kultivator suku manusia surgawi di sini. Kita harus lebih berhati-hati dalam langkah selanjutnya. Kata Lu Ming. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat itu dan terus menuju ke bagian dalam kota kuno. Namun, mereka jauh lebih berhati-hati. Mereka tidak terbang di udara, namun berlari cepat di darat. Tetapi meski begitu, mereka tetap diserang dengan sangat cepat. Sekelompok kultivator dari suku manusia surgawi menghalangi jalan Lu Ming dan yang lainnya. Jumlahnya lebih dari 10 orang. Mereka semua sangat tua dan tampak seperti orang tua. 1 master surgawi dan 12 kaisar dewa tingkat ke-9. Kita bisa menghadapi mereka. Serang. Kata Lu Ming. Dan EBSP, penguasa surgawi di sisi lain hanyalah penguasa surgawi tingkat pertama, jadi dia bukanlah ancaman. Siapkan formasi. Kultivator suku manusia surgawi tingkat pertama Master Surgawi berteriak. 12 kultivator suku manusia surgawi Kaisar Surgawi tingkat 9 lainnya melintas dan mengelilinginya. Aura yang kuat membumbung tinggi ke langit. Kemudian, sebuah pedang tempur besar terbentuk dan menebas ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Hati-hati, itu formasi pertempuran 9 surga. Lu Ming bergegas maju dan mengeluarkan tongkat sihir esnya. Ia mengayunkan tongkat itu dan bertabrakan dengan pedang tempur besar itu. Ledakan, pedang-pedang itu patah, dan 13 orang itu mundur. Wajah mereka pucat, tetapi mereka tidak terluka. Formasi pertempuran 9 surga memang kuat. Namun, kekuatan orang-orang ini juga luar biasa. Hati Lu Ming tergerak. 12 tetua kaisar dewa tingkat 9 dari suku manusia surgawi memiliki setidaknya 6 bintang kekuatan tempur, dan bahkan ada beberapa yang memiliki 7 bintang kekuatan tempur. Selain itu, ada dewa-dewa yang kuat. Setelah menyiapkan formasi pertempuran 9 surga, dia benar-benar memblokir serangan Lu Ming. Namun, para kultivator dari suku manusia surgawi bahkan lebih terkejut.
Mereka menatap Lu Ming dengan ketakutan yang mendalam. Dengan seorang ahli guru surgawi tingkat pertama sebagai inti dan 12 dewa kaisar yang kuat sebagai pendukung, formasi pertempuran 9 surga yang dibentuk sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akan tetapi, sebelum mereka sempat terlalu banyak memikirkan hal itu, segudang dewa dan rombongan tiba. Dewa Segudang, Xian Yanxing, dan Qiu Yue menyerang bersama. Ke-13 penggarap suku manusia surgawi terpaksa mundur saat mereka dihantam badai serangan. Terutama 12 orang tua kaisar dewa tingkat 9. Darah segar telah merembes keluar dari sudut mulut mereka. Bahkan dengan dukungan formasi pertempuran 9 surga, mereka masih berada di bawah tekanan besar. Dari mana orang-orang ini berasal? Ke-13 penggarap suku manusia surgawi merasa ngeri. Keempat pemuda itu benar-benar sekuat ini. Sungguh di luar imajinasi. Tepat saat Lu Ming dan 3 orang lainnya hendak menghancurkan formasi pertempuran 9 surga sekaligus, sebuah teriakan keras terdengar tidak jauh dari sana. "Hai pencuri kecil, beraninya kau? Mati saja!" Teriakan keras terdengar dan aura yang luar biasa melonjak. Ini adalah dewa penguasa tingkat kedua. Ekspresi Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka sangat serius. Dan EBSP, mereka mungkin dapat menggunakan senjata pembunuh mereka yang kuat untuk melawan atau bahkan menekan dewa penguasa tingkat pertama dari ras manusia surgawi. Terutama Lu Ming, yang bahkan bisa membunuh pihak lain. Dan EBSP, namun, seorang guru surgawi tingkat kedua jauh lebih kuat daripada seorang guru surgawi tingkat pertama. Bahkan Lu Ming mungkin tidak dapat mengalahkan master surgawi tingkat kedua. "Ayo pergi!" Lu Ming berteriak. Mereka berempat berhenti menyerang dan berbalik untuk melarikan diri ke kejauhan. Dan EBSP, dewa penguasa tingkat kedua dari suku manusia surgawi bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Jika itu adalah dewa penguasa tingkat kedua biasa, mereka berempat akan dapat bergabung dan menggunakan semua teknik mereka untuk bertarung. Namun, suku manusia surgawi secara umum lebih kuat dibandingkan suku-suku lainnya. Ini bukan inti permasalahannya. Inti permasalahannya adalah mereka tidak tahu berapa banyak kultivator dan ahli manusia surgawi yang ada di kota kuno ini. Namun jika melihat situasi saat ini, jumlah itu sudah pasti banyak. Jika mereka dikepung, mereka akan berada dalam bahaya. "Kamu mau pergi kemana?" Dan EBSP, tidak jauh dari situ, seorang tetua alam dewa-dewa tingkat kedua muncul, mengejar Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan yang mencengangkan. "Ayo kita kejar mereka bersama-sama." Ke-13 orang di awal juga mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Satu mengejar dan satu melarikan diri, mereka menghilang dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian, ekspresi Lu Ming dan 3 orang lainnya berubah sedikit jelek. Hal ini dikarenakan kecepatan dewa penguasa tingkat kedua sangat cepat, 1 tingkat lebih cepat dari mereka. Jarak antara kedua belah pihak terus menyusut. Bab 4456, Melukai Dewa-Dewa Tingkat Kedua. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, jarak antara kedua belah pihak menjadi sangat dekat. Jejak telapak tangan penghancur surga, matilah demi orang tua ini. "Mati!" teriak tetua manusia surgawi dewa-dewa tingkat kedua di belakang mereka. Kekuatan surga meletus, dan dia mengacungkan telapak tangannya ke udara, menciptakan jejak telapak tangan besar yang melesat ke arah kelompok Lu Ming. Itu terbentuk oleh kekuatan penghancur langit dan sangat dahsyat. Jejak telapak tangan yang besar menyelimuti Lu Ming dan 3 orang lainnya. Sebelum jejak telapak tangan itu mencapai mereka, kekuatan yang mengerikan itu telah membuat mereka berempat pucat pasi. "Ayo serang bersama, blokir itu!" Mereka berempat berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Miriadgat mengacungkan tongkat logam hitam legamnya sementara tongkat mistik es milik Lu Ming berkoordinasi dengannya saat ia menghadapi serangan itu secara langsung. Xian Yanxing dan Qiu Yue juga menggunakan senjata pamungkas mereka. Mereka mengikuti di belakang serangan Lu Ming dan para dewa, mencari kelemahan untuk diserang. Namun, saat jejak telapak tangan itu menekan, Lu Ming dan 3 orang lainnya gemetar hebat dan mundur ke belakang, menghancurkan 5 hingga 6 bangunan tinggi. Lu Ming dapat merasakan auranya mendidih, tetapi ia segera menekannya dan kembali normal. Wajah Xian Yanxing dan para dewa tampak pucat, tangan dan tubuh mereka sedikit gemetar. Kondisi Qiu Yue sangat buruk. Tubuhnya gemetar dan dia memuntahkan darah. "Qiu Yue, apa kabarmu?" Lu Ming bertanya dengan khawatir.
Jangan khawatir Tuan Muda, saya baik-baik saja. Qiu Yue tersenyum. Saat dia berbicara, jantung Sein 9 lubang di dada Qiu Yue berdetak kencang. Kekuatan 9 warna meresap ke dalam tubuhnya, memberinya vitalitas yang luar biasa. Luka-luka Qiu Yue pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Kau benar-benar mampu menangkis telapak tangan orang tua ini. Kalau begitu, datanglah lagi. Dan EBSCP, tetua manusia surgawi dewa-dewa tingkat kedua sangat terkejut, tetapi dia menahan keterkejutannya dan mulai menyerang. Rambut kuningnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan kekuatan surga mendidih. Dia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim dan mengayunkan beberapa telapak tangan secara berurutan. Beberapa jejak telapak tangan berwarna abu-abu, sebesar gunung, melesat ke arah Lu Ming dan 3 orang lainnya. Menghadapi serangan semacam itu, mereka berempat hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Jejak telapak tangan ditekan satu demi satu, dan Lu Ming serta 3 orang lainnya terlempar lagi. Kali ini, bahkan Lu Ming terluka sedikit dan wajahnya sedikit pucat. Adapun Myriad God dan Xian Yanxing, luka mereka bahkan lebih parah. Qiu Yue berada dalam bahaya besar karena dia memuntahkan banyak darah. Napasnya lemah, dan jelas bahwa dia terluka parah. Qiu Yue, jangan menyerang lagi. Tetaplah di belakangku. Lu Ming berteriak. Tuan Muda. Qiu Yue sedikit keras kepala dan ingin bergerak. Namun, di bawah tatapan tajam Lu Ming, dia menyerah dan berdiri di belakangnya. Tidak ada gunanya, tidak peduli siapa yang kau tinggalkan. Bagaimanapun juga, kalian semua akan mati. Mati saja demi orang tua ini. Berhenti, teriak ahli dewa-dewa tingkat kedua dari suku manusia surgawi. Dia tidak menghentikan serangannya, dan satu demi satu telapak tangan abu-abu raksasa terus menghantam Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, aku akan menghalangi mereka. Kau tunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, suara Xian Yanxing terngiang di telinga Lu Ming. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan membentangkan domain iblis surgawinya. Pada saat yang sama, bunga teratai muncul. Teratai-teratai ini terjalin satu sama lain membentuk perisai. Lu Ming melihat kekuatan misterius dan aneh pada bunga teratai tersebut. Kekuatan asal. Benar saja, Xian Yanxing juga bisa menggunakan kekuatan asal. Setelah pertarungan benih asal, Lu Ming, Xian Yanxing, Dewa Segudang, Qiu Yue, dan yang lainnya telah memverifikasi perolehan mereka. Sebagai pemenang pertama, Lu Ming berada di posisi terbaik. Efek dari koneksi ke lautan semesta adalah yang terbaik. Benih asal yang dipadatkannya tentu saja akan menjadi yang terbaik. Benih asal itu berukuran sebesar buah lengkeng. Lu Ming dapat menggunakan energi asal di dalamnya untuk menyerang atau bertahan, tetapi hanya dapat digunakan untuk satu serangan. Xian Yanxing berada di urutan kedua setelah Lu Ming. Benih asal Xian Yanxing kira-kira sebesar kacang kapri. Namun, Xian Yanxing juga dapat menggunakan energi asal untuk menyerang atau bertahan, tetapi dia hanya dapat menggunakannya sekali. Tentu saja, jumlah energi asal yang dapat dia gunakan lebih sedikit daripada Lu Ming, jadi kekuatannya tentu saja tidak sebaik Lu Ming. Xian Yanxing dulunya berada di tingkat kedua. Adapun Myriad God, Qiu Yue, dan yang lainnya, mereka berada di kelas 3. Benih asal mereka bahkan lebih kecil, hanya seukuran kacang hijau. Selain itu, karena jumlahnya sedikit, mereka tidak dapat digunakan sama sekali. Mereka hanya dapat berkultivasi dengan bantuan benih. Sekarang, Xian Yanxing menggunakan energi asalnya untuk memblokir serangan lawannya. Aku juga akan bergabung denganmu. Serang. Pantheon meraung. Meskipun dia tidak bisa menggunakan energi asal, dia mengaktifkan lebih dari selusin teknik rahasia asal defensif secara maksimal dan menutupi bagian depan. Ledakan-ledakan-ledakan. Jejak telapak tangan penghancur langit itu menghantam dengan ledakan yang dahsyat. Aduh, Myriad God adalah yang pertama tidak mampu menahannya. Ia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terpental, menghantam lebih dari 10 bangunan. Akhirnya, ia menabrak lempengan batu besar sebelum berhenti. Kedua lengannya hancur, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia terluka parah. Setelah itu, situasi Xian Yanxing tidak membaik. Perisai lotusnya terus meledak dan akhirnya hancur. Tubuhnya juga terpental dan dia batuk darah. Jumlah energi asal yang dapat digunakannya tidak banyak, tetapi energi asal tetaplah energi asal. Bahkan dengan luka berat Myriad God dan Xian Yanxing,
dia masih berhasil memblokirnya. Jejak telapak tangan yang dikirimkan pihak lain tersebar. Suara mendesing. Dan EBSCP, pada saat ini, tombak cahaya yang menyilaukan menembus udara ke arah dewa penguasa tingkat kedua dari umat manusia surgawi dengan kecepatan yang mengagumkan. Lu Ming mulai bergerak. Waktunya tepat sekali. Dia menggunakan jurus penghancur langit saat telapak tangan penghancur langit runtuh. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan energi asalnya. Kekuatan jurus ini sangat dahsyat. Dan EBSCP, pada saat kritis ini, ahli dewa-dewa tingkat kedua dari ras manusia surgawi tidak dapat menggunakan keterampilan bertahan apapun, jadi dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk menangkis. Telapak tangannya bertabrakan dengan cahaya tombak. Dengan suara keras, kekuatan dahsyat menyapu. Dan EBSCP, dengan bunyi plop, cahaya tombak menembus telapak tangan dewa-dewa tingkat kedua dari ras manusia surgawi. Cahaya tombak terus berlanjut dan menusuk ke dalam tubuh dewa-dewa. Arg! Ahli dewa penguasa tingkat kedua dari suku manusia surgawi itu berteriak saat dia dipaksa mundur, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Dadanya telah tertusuk, meninggalkan lubang yang terlihat dari depan dan belakang. Kekuatan asal terus mengalir ke kiri dan kanan dalam luka-lukanya, menyebabkan kehancuran. Namun, hal itu dihalangi oleh kekuatan surga milik orang tersebut. Dan EBSCP, guru surgawi tingkat kedua, kekuatan surgawinya sungguh luar biasa. Sayang sekali. Lu Ming mendesah. Dan EBSCP, pada akhirnya, masih ada celah antara kekuatannya dan kekuatan dewa-dewa tingkat kedua. Dia telah memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam, meledakkan kekuatannya yang terkuat dan melancarkan serangan terkuatnya, tetapi dia masih gagal membunuh lawannya. Ayo pergi. Karena ia tidak berhasil membunuh lawannya dengan satu serangan, Lu Ming tidak ragu-ragu. Ia berbalik dan pergi. Energi tabu menyembur keluar dan menyapu Qiu Yue, Xian Yanxing, dan Myriad God, terbang ke kejauhan. Bocah kecil, jangan pergi. Mati, teriak dewa-dewa tingkat kedua dari suku manusia surgawi. Dia hendak mengejar, tetapi tubuhnya gemetar dan dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi. Lagi pula, gerakan tadi mengandung asal-usul dan sangat kuat. Itu sudah menyebabkannya cedera serius. Bab 4457 melarikan diri dari pengejaran. Kekuatan asal. Inilah kekuatan asal. Bagaimana seorang tirk surgawi dapat mengendalikan kekuatan asal? Mustahil. Dewa tingkat 2 dari suku manusia surgawi itu meraung dalam hatinya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bisa merasakan kekuatan asal-usul energi Lu Ming dan Xian Yanxing. Dan EBSCP, sebagai seorang dewa surgawi, dia telah berhubungan dengan banyak orang suci surgawi, jadi dia secara alami mengetahui tentang energi asal. Ada perbedaan besar antara kekuatan asal dan kata-kata asal kuno, dan dia dapat dengan mudah membedakannya. Syok, bingung, cemburu. Dalam sekejap, hatinya dipenuhi dengan emosi yang sangat rumit. Pada saat itu, eksistensi guru surgawi tingkat pertama telah tiba bersama 12 tetua manusia surgawi kaisar surgawi tingkat 9. Dia menahan rasa kaget dan luka di hatinya dan berteriak, kejar mereka, jangan biarkan mereka pergi. Dengan itu, dia menahan luka-lukanya dan terbang mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Dia tidak boleh membiarkan Lu Ming dan yang lainnya pergi. Bukan hanya karena Lu Ming dan yang lainnya merupakan ancaman besar dan dia harus menyingkirkan mereka, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia harus mengalahkan Lu Ming dan 3 orang lainnya, lalu belajar cara mengendalikan energi asal dari mereka. Seorang kaisar surgawi biasa dapat mengendalikan energi asal. Dengan basis kultivasinya di alam master surgawi, jika dia tahu metodenya, dia pasti akan berhasil. Jika dia dapat mengendalikan asal-usul terlebih dahulu, dia akan memiliki peluang mencapai alam asal di masa mendatang. Hatinya membara karena gairah. Oleh karena itu, dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia mengabaikan luka-lukanya dan konsekuensinya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya juga mengejar orang ini. Ekspresi wajah Lu Ming agak jelek. Meskipun dewa-dewa tingkat kedua dari suku manusia surgawi telah terluka parah dan kekuatannya telah melemah, dia sekarang dalam keadaan waspada tinggi dan mati-matian mengejar Lu Ming. Lu Ming tidak hanya tidak mampu melepaskan diri, tetapi jarak di antara keduanya juga semakin dekat. Terlebih lagi, dia membawa Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Myriad God.
Kecepatannya akan terpengaruh. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan menyusulnya. Tuan muda, turunkan aku. Biarkan aku menghalangi mereka. Teriak Qiu Yue. Lu Ming, kau bisa pergi dulu. Jangan khawatirkan aku. Xian Yanxing juga memanggil. Benar, turunkan aku. Aku tidak suka orang ini. Turunkan aku, dan aku akan memenggal kepalanya. Dewa Segudang pun ikut berteriak. Mereka tidak ingin melibatkan Lu Ming dan ingin meringankan bebannya. Pada saat yang sama, mereka ingin melawan para ahli dari suku manusia surgawi dan mengulur waktu bagi Lu Ming. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak tahu apa yang dipikirkan Qiu Yue, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia mengabaikannya begitu saja dan terus terbang maju dengan kecepatan penuh. Akan tetapi, jarak di antara mereka masih saja semakin dekat. Nak, kau tidak bisa pergi. Berhentilah patuh dan aku akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Dewa penguasa tingkat kedua dari suku manusia surgawi meraung, mencoba memberi tekanan pada Lu Ming. Akan tetapi, saat dia bicara, dia kembali meludahkan darah, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Menjijikkan, kekuatan sumber asal benar-benar mengerikan. Dia meraung dalam hatinya. Pengejaran Lu Ming yang begitu kuat dan putus asa sangat merugikannya. Jika ini terus berlanjut, akan ada banyak efek samping. Dalam kasus yang ringan, kultivasinya akan tidak stabil dan dia akan mengalami kemunduran. Dalam kasus yang serius, dia akan meninggalkan luka yang akan sulit disembuhkan selama sisa hidupnya dan akan sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya selamanya. Akan tetapi, dibandingkan dengan cara mengendalikan asal-usulnya, ia tetap memutuskan untuk mengerahkan segenap tenaganya. Dan EBSP, dia sudah tidak muda lagi, dan potensinya hampir habis, tetapi kultivasinya hanya pada tingkat kedua dewa-dewa. Jika dia tidak memiliki kesempatan yang menantang surga, dia mungkin hanya akan mampu mencapai tingkat ketiga dewa-dewa sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, sekalipun ia mengalami cedera yang tidak dapat disembuhkan, kerugiannya tidak terlalu besar. Namun, begitu ia memperoleh metode untuk mengendalikan asal-muasal, potensinya kemungkinan besar akan meroket. Kultivasinya akan meningkat pesat, dan ia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai timbal balik. Dibandingkan dengan kemungkinan keuntungannya, mempertaruhkan nyawa dan mengambil risiko sepenuhnya sepadan. Ia terus menekan luka-lukanya dan meneruskan pengejarannya. Dalam sekejap mata, beberapa menit telah berlalu. Ada kabut. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah. Di kota kuno, kabut tiba-tiba muncul. Kabut ini, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Kabut ini sepertinya datang langsung dari angkasa, atau dari tanah. Pendek kata, dalam sekejap mata, kekosongan itu terisi kabut tebal. Dan itu menjadi semakin tebal, dan di masa depan, itu akan sama seperti kekosongan tempat mereka berasal. Kabut semacam ini dapat mengisolasi penglihatan dan indera spiritual seseorang. Lu Ming merasa bahwa jarak pandangnya menurun dengan cepat dan jangkauan indera spiritualnya juga menyusut dengan cepat. Tidak bagus, saatnya kabut naik lagi. Apa? Ahli dewa penguasa tingkat kedua dari suku manusia surgawi itu memucat, ekspresinya berubah sangat jelek. Dia membakar kekuatan surga dengan sekuat tenaga dan meningkatkan kecepatannya, ingin mengejar Lu Ming. Namun, Lu Ming ada di depannya dan pandangannya semakin kabur. Kabut semakin lama semakin tebal. Surga membantuku. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Dan EBSP, kabut itu terlalu berguna baginya. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan ahli dewa-dewa tingkat kedua dari ras manusia surgawi. Asyik, Lu Ming bergegas ke tanah dan sosoknya berubah dengan cepat, meluncur melewati berbagai bangunan. Kabut makin menebal, ditambah gedung-gedung tinggi yang menghalangi jalan, membuat pandangan mereka makin terganggu. Setelah beberapa saat, para pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi tingkat kedua dari suku manusia surgawi kehilangan jejak Lu Ming. Sialan, kau tak bisa melarikan diri. Saat kabut menghilang, itu akan menjadi saat kematianmu. Kultivator manusia surgawi itu meraung marah. Kemudian, dia berhenti dan duduk bersila, mengeluarkan beberapa pil dan menelannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Akhirnya aku berhasil menyingkirkan orang itu. Lu Ming menghela napas lega. Namun, dia tidak berhenti dan terus terbang. Ketika dia sudah terbang cukup jauh, dia menemukan sebuah bangunan dan berhenti. Setelah mereka berhenti, Xian Yanxing, Qiu Yue,
dan segudang dewa menelan pil dewa dan mulai menyembuhkan luka mereka. Fisik mereka berbeda dari orang biasa, dan vitalitas mereka sangat kuat. Mereka pulih dengan sangat cepat, dan tidak lama kemudian, mereka bertiga pada dasarnya sembuh. Pada saat ini, kabut sangat tebal, hampir sama dengan kekosongan di luar kota kuno, yang secara serius memengaruhi penglihatan mereka. Bahkan di udara, mereka hanya dapat melihat objek yang berjarak lebih dari 100 meter. Bahkan dengan indera spiritualnya, dia hanya bisa melihat beberapa ratus meter jauhnya. Untungnya, pendengarannya lebih baik, tetapi juga sangat terhalang. Aku penasaran berapa lama kabut ini akan bertahan. Apakah kabut ini akan tetap ada di sini selamanya? Xian Yanxing bergumam dengan ekspresi serius. Akan merepotkan jika mereka tidak pergi. Sulit untuk menentukan arah di lingkungan seperti itu. Selain itu, mereka telah terbang secara acak sebelumnya, jadi mereka tidak tahu di mana mereka sekarang. Akan sulit untuk keluar. Bagaimana mungkin kabut muncul tidak lama setelah kita masuk? Mungkin, setelah beberapa saat, kabut akan menghilang. Kata Lu Ming. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Muda? Qiu Yue bertanya. Setelah berdiskusi sebentar, mereka berempat memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan mereka ke arah tertentu. Mereka tidak bisa tinggal di sana. Jika kabut tidak menghilang, bukankah mereka harus tinggal di sini selamanya? Itu tidak mungkin. Mereka mengikuti tanah dan menuju ke arah yang berlawanan. Tentu saja dia tidak melaju terlalu cepat, karena takut menghadapi bahaya yang mengerikan. Bab 4458, Si Jenius yang Menyedihkan. Lu Ming dan tiga orang lainnya maju dalam kabut dengan kecepatan sedang. Mereka berjalan di sepanjang jalan dan gang berbagai bangunan, dengan sangat fokus dan mengamati sekeliling mereka. Setelah setengah hari, hati-hati, ada gerakan di depan. Tiba-tiba, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanxing dan yang lainnya. Xian Yanxing dan dua orang lainnya juga berhenti dan melihat ke satu arah. Karena mereka mendengar suara gemuruh dan suara senjata beradu dari arah itu. Seseorang sedang berkelahi. Mereka berempat saling berpandangan. Siapa yang bertarung? Apakah ia seseorang dari suku manusia surgawi atau makhluk mengerikan lainnya dalam kabut? Lu Ming sangat bingung. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dan menyelidikinya. Mereka berempat menyembunyikan aura mereka dan bergegas menuju arah suara itu. Kita sudah sangat dekat, hati-hati bersembunyi. Kata Lu Ming. Keempatnya menggunakan bangunan-bangunan di sekitarnya untuk menyembunyikan tubuh mereka saat mereka terus mendekat. Akhirnya, sebuah sosok samar muncul tidak jauh di depan. Hal pertama yang mereka lihat adalah lebih dari selusin pembudidaya suku manusia surgawi. Salah satu pembudidaya manusia surgawi adalah dewa yang surgawi. Anggota lain dari suku manusia surgawi semuanya adalah dewa kaisar tingkat ke-9. Namun, bukan kelompok itu yang mengejar Lu Ming, melainkan para kultivator suku manusia surgawi lainnya. Jumlah pembudidaya manusia surgawi yang telah memasuki tempat ini memang mencengangkan. Pada saat itu, tetua suku manusia surgawi dewa surgawi tidak bergerak. Hanya selusin tetua dewa kaisar tingkat 9 yang bergabung untuk membentuk formasi pertempuran surga ke-9 dan mengepung seorang pemuda. Itu dia. Ketika Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan segudang dewa melihat pemuda itu, jantung mereka berdebar kencang. Mereka mengenal pemuda ini. Xiao Chuhe adalah salah satu jenius teratas dalam daftar pilihan surga alam semesta, peringkat ke-18. Dalam pertarungan memperebutkan benih asal, semua orang telah melihat kesayangan surga ini. Dia memiliki kekuatan tempur bintang 8 dan kultivasi dewa kaisar tingkat 9. Namun, pada saat ini, dia dikepung oleh lebih dari selusin tetua manusia surgawi dan tidak bisa melawan sama sekali. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak ada satupun tetua suku manusia surgawi yang dapat menandingi Xiao Chuhe. Namun, formasi pertempuran 9 surga yang telah disiapkan para tetua telah sepenuhnya menekan Xiao Chuhe. Pada saat ini, Xiao Chuhe sudah terluka, dan pakaiannya berlumuran darah. Dia mundur selangkah demi selangkah, dan sepertinya dia akan mati. Makhluk agung dari suku manusia surgawi, aku akan memberikan pecahan batu asal jiwa yang kau inginkan. Tolong selamatkan nyawaku. Xiao Chuhe mulai memohon belas kasihan. Karena kau sudah datang ke sini dan melihat kami, kau harus mati. Bagaimanapun,
Aku masih bisa mendapatkan pecahan jiwa kehidupan dan batu vitalitasmu dengan membunuhmu. Sang penguasa surgawi dari suku manusia surgawi mencibir seraya berdiri di samping dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak tenang dan kalem. Jadi, Xiao Cuhe juga memiliki pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan. Di kota abadi tertinggi, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan ditekan, dan aku bahkan tidak bisa merasakannya. Hati Lu Ming tergerak. Awalnya, pemilik pecahan batu asal jiwa kehidupan akan merasakannya saat ia berada di dekatnya. Namun, di kota abadi tertinggi, semua objek eksternal akan ditekan, termasuk jiwa kehidupan dan pecahan batu asal. Mereka juga akan ditekan dan tidak dapat merasakan satu sama lain. Oleh karena itu, Lu Ming tidak mengetahui bahwa Xiao Cuhe memiliki pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan ketika dia berada di kota abadi tertinggi. Pertarungan benih asal telah mengumpulkan semua jenius teratas di alam semesta. Lu Ming memperkirakan bahwa Xiao Cuhe mungkin bukan satu-satunya yang memiliki pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Namun, dia tidak dapat merasakannya, jadi dia tidak tahu siapa orang itu. Aduh, pada saat ini, Xiao Cuhe tidak sebanding dengan pedang Qi. Tubuhnya tertusuk oleh pedang Qi, dan tubuhnya meledak menjadi dua bagian. Ampuni aku, Xiao Cuhe meraung, tetapi para prajurit manusia surgawi tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka mengaktifkan formasi pertempuran 9 surga, dan Qi pedang terus mengalir ke arah Xiao Cuhe. Kali ini, Xiao Cuhe tidak luput, kepalanya tertusuk oleh pedang Qi dan meledak. Suara mendesing, kepala Xiao Cuhe meledak, dan lautan kesadarannya runtuh. Beberapa berkas cahaya melesat keluar. Pecahan batu jiwa kehidupan dan asal-usul. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa salah satu sinar cahaya itu adalah pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Saya ingin makan, saya ingin makan. Jiwa kehidupan Lu Ming, roh batu vitalitas, menjadi gelisah. Itu menunjukkan keinginan yang dalam, tetapi Lu Ming menahannya. Dewa surgawi manusia mengulurkan tangannya dan menangkap pecahan batu asal jiwa kehidupan. Dia tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Kita telah memperoleh pecahan batu asal jiwa kehidupan lainnya. Jika kita berhasil kali ini, hadiah Daren tidak akan sedikit. Kali ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang. Akan sangat bagus jika kita bisa mendapatkan beberapa pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas lagi," kata seorang tetua manusia surgawi Kaisar Dewa tingkat 9. "Ya, jangan ditunda lagi. Mari kita sampaikan pecahan batu purba jiwa kehidupan ini kepada Yang Mulia terlebih dahulu, lalu keluar dan cari pecahan batu purba jiwa kehidupan lainnya," kata Dewa Yang Maha Esa. Namun, saat dia selesai berbicara, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba melihat ke suatu arah dan berteriak, "Siapa itu?" 4 sosok tiba-tiba melesat keluar dari arah itu. Keempat sosok itu tentu saja Lu Ming dan 3 orang lainnya. Alasan mengapa pihak lain dapat menemukan mereka sepenuhnya karena Lu Ming dan 3 orang lainnya sengaja melakukannya. Itu karena Lu Ming dan yang lainnya telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Para kultivator suku manusia surgawi tidak terlalu kuat. Mereka dapat merasakan bahwa dewa surgawi hanya berada di tingkat pertama alam dewa surgawi, dan mereka sepenuhnya mampu menghadapinya. Dia punya 2 tujuan dalam berurusan dengan para pembudidaya manusia surgawi ini. Salah satunya tentu saja adalah pecahan batu jiwa dan vitalitas. Cara lainnya adalah dengan menangkap beberapa kultivator manusia surgawi dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Mustahil bagi setiap anggota suku manusia surgawi untuk begitu keras kepala hingga mereka lebih memilih mati daripada berbicara. 4 pemuda, para pembudidaya suku manusia surgawi menghela napas lega ketika mereka melihat Lu Ming dan 3 lainnya. Mereka sudah tahu bahwa Lu Ming dan 3 orang lainnya hanya berada di alam Tirk surgawi. Tidak ada yang perlu ditakutkan jika mereka hanya berada di alam Tirk surgawi. Asyik, dan EBSP, pada saat ini, pecahan batu asal jiwa kehidupan manusia surgawi dewa surgawi mulai bergetar dan memancarkan cahaya kabur. Mereka juga memiliki pecahan batu jiwa dan vitalitas di tangan mereka. Bagus, sangat bagus. Pria itu sangat gembira. "Nak, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan ada di tanganmu. Serahkan." Dewa-dewa melangkah maju dan menyerang Lu Ming. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Lu Ming. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk berhadapan dengan pemuda Kaisar Dewa tingkat 9. Dia bahkan tidak peduli dengan para jenius yang tak tertandingi.
Dan EBSCP, kekuatan pertempuran 9 bintang dari Kaisar Dewa tingkat 9 sudah cukup untuk melawan Master Dewa tingkat pertama yang paling biasa, tetapi dirinya tidak. Oleh karena itu, bahkan jika Luming memiliki kekuatan tempur bintang 9 atau bahkan bintang 10, dia yakin dia bisa menekannya. Lagi pula, bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan pertempuran bintang 9 dan bintang 10? Aku serahkan sisanya padamu. Aku akan urus orang ini. Luming mengirim pesan kepada Xian Yanxing, Qiu Yue, dan para dewa. Kemudian, ia mempercepat langkahnya dan tongkat mistik es muncul di tangannya. Luming memutuskan untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Dia segera mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya. Ledakan. Batang es yang dalam itu membesar dan melesat ke arah penguasa surgawi suku manusia surgawi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tongkat es yang dalam itu mengenai telapak tangan lawan terlebih dahulu. Seolah-olah itu adalah sepotong kayu busuk, telapak tangan lawan langsung meledak, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Bab 4459 ditendang sampai mati. Dewa penguasa tingkat pertama dari suku manusia surgawi tiba-tiba membelalakkan matanya karena terkejut dan tak percaya. Kekuatan tempur Luming jauh melampaui imajinasinya. Bukan saja dia lebih kuat dari yang dibayangkannya, tetapi dia juga telah melampauinya dengan selisih yang besar. Bagaimana itu mungkin? Hatinya dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan. Namun, saat ini, dia tidak bisa terkejut lagi. Dia meraung marah dan kekuatan surga meledak dari tubuhnya dengan liar, mencoba menghalangi serangan Luming. Namun, semuanya sia-sia. Di bawah tekanan tongkat es yang dahsyat, pertahanan dan kekuatan surga miliknya terdorong mundur dan meledak. Tekanan yang mengerikan menekan tubuhnya, dan tanah di bawah kakinya mulai retak. Pada akhirnya, sebuah kawah besar muncul di tanah, dan dewa tingkat pertama dari suku manusia surgawi terbaring di kawah tersebut, batuk darah dan kejang-kejang. Otot dan tulangnya semuanya patah. Dalam satu gerakan, dia terluka parah oleh Luming dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Setelah Luming menggunakan tongkat sihir es, kekuatan tempurnya telah sepenuhnya menekan orang ini. Selain itu, orang ini terlalu ceroboh saat menghadapi Luming. Wajar baginya untuk dipukuli sampai mati dalam satu gerakan. Adapun Xian Yanxing dan yang lainnya, mereka hampir menyelesaikan pertarungan mereka. Para dewa kaisar tingkat ke-9 hendak menyiapkan formasi pertempuran 9 surga, tetapi Xian Yanxing mengambil inisiatif dan menggunakan domain iblis surgawinya untuk mengganggu formasi tersebut. Tanpa formasi pertempuran 9 surga, orang-orang ini akan berada di level yang sama dengan Xian Yanxing dan yang lainnya. Tidak ada ketegangan sama sekali. Perbedaannya terlalu besar, dan mereka dengan mudah dikalahkan. Pada saat ini, orang-orang ini semuanya terluka parah dan tergeletak di tanah, tidak dapat bergerak. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, tidak ada yang terbunuh. Luming dan yang lainnya masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan. Ayo tinggalkan tempat ini. Ayo pergi, kata Luming. Dengan lambaian tangannya, dia menyapu manusia surgawi guru surgawi tingkat pertama dan terbang menuju kabut di kejauhan. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan segudang dewa memimpin lebih dari selusin tetua manusia surgawi kaisar dewa tingkat 9 dan mengikutinya. Tidak lama kemudian, mereka memasuki sebuah gedung. Dia melempar para penggarap suku manusia surgawi ke tanah. Luming mengulurkan tangannya dan meraih bagian asli dari roh kehidupan yang diperoleh pihak lain dari Xiao Chuhe. Tidakkah kau tahu bahwa kami berasal dari suku manusia surgawi? Kau berani menyerang kami? Apakah kau tidak takut melibatkan seluruh keluargamu? Sang Dewa Surgawi, sang pembudidaya suku manusia surgawi berteriak. Dia sebenarnya ingin mengancam Luming dan yang lainnya. Wah, Myriad God tidak tinggal diam saat dia menendang wajah sang dewa. Lelaki itu menjerit mengerikan saat wajah tuanya bersentuhan langsung dengan tanah, menyebabkan separuh wajahnya membengkak. Ah, beraninya kau. Sang dewa dari suku manusia surgawi meraung. 9 generasi keluarganya. Berani. Aku dari pasukan penghancur surga, mengapa aku harus takut dengan istana surgawi? Dewa segudang mencibir. Pihak lainnya segera terdiam, ekspresinya sangat jelek. Dia meratap dalam hatinya. Itu sebenarnya adalah pasukan penghancur surga. Pasukan penghancur surga menghususkan diri dalam melawan istana surgawi, jadi tentu saja mereka tidak takut pada istana surgawi.
Hati mereka hancur ketika mereka menghadapi tentara yang menghancurkan langit. Katakan padaku, mengapa suku manusia surgawi muncul di sini? Apakah dia tertarik dengan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas? Kapan dia tiba? Berapa banyak orang di sana? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan secara berurutan. Pengkhianat, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dariku. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Menyerahlah saja. Kata dewa yang surgawi dari suku manusia surgawi dengan dingin. Oh, benarkah? Ya dewa, beri dia kesempatan untuk merasakan sendiri obatnya. Kata Lu Ming. Hehe, serahkan saja padaku. Tulang-tulang yang layu melahap jiwa. Dewa segudang tertawa sinis saat dia menggerakkan tangannya dan menyuntikkan beberapa aliran energi ke tubuh pihak lainnya. Dalam waktu singkat, tubuh pihak lain mulai bergetar, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Jelaslah bahwa daya tahan orang ini jauh lebih rendah daripada Divine Master tingkat pertama yang telah diinterogasi Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya. Setelah beberapa saat, orang ini menjerit melengking. Para tetua Tirk surgawi lainnya dari suku manusia surgawi menjadi pucat. Dan EBSP, teknik macam apa ini? Bahkan seorang ahli dewa surgawi tidak dapat menahannya dan berteriak. Namun, orang ini cukup keras kepala. Meskipun dia berteriak, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dewa segudang melambaikan tangannya dan menyingkirkan tulang-tulang layu pemakan jiwa. Huhuhu, sang penguasa surgawi dari suku manusia surgawi terengah-engah, seakan-akan beban berat telah terangkat dari pundaknya. Hahaha, gunakan apapun yang kamu punya. Aku tidak akan mengatakan apapun, tidak sepatah kata pun. Hahaha. Lalu, pria itu tertawa lagi. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan itu. Masih ada lebih dari selusin orang di sini. Lu Ming mengerutkan bibirnya dan menatap ke arah selusin tetua kaisar dewa tingkat 9. Ekspresi dewa-dewa dari suku manusia surgawi berubah. Dia menatap para tetua dan meraung, jika kamu berani. Wah, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming sudah menginjak kepala pria itu. Kekuatan dahsyat meledak dan kepala master surgawi tingkat pertama ini meledak seperti semangka. Jembatan alam semesta di dalamnya juga berubah menjadi abu. Dan EBSP, seorang dewa yang suci telah terbunuh begitu saja. Ketika dia membunuh orang ini, tatapan Lu Ming dengan cepat menyapu ke arah belasan tetua kaisar dewa tingkat 9. Ekspresi belasan tetua kaisar dewa tingkat 9 berubah drastis. Namun, beberapa dari mereka memperlihatkan ekspresi ketakutan di mata mereka, yang ditangkap dengan jelas oleh Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dia punya ide. Para pembudidaya manusia surgawi ini semuanya sudah sangat tua. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah mengalami banyak hal. Mereka semua sangat tangguh. Jika dia ingin mendapatkan informasi dari mereka, dia harus berhati-hati. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanxing dan yang lainnya, meninggalkan orang-orang ini yang tampak ketakutan untuk interogasi terakhir. Kemudian, Lu Ming berjalan ke arah sesepuh kaisar dewa tingkat 9. Ekspresi tetua manusia surgawi sedikit berubah ketika dia melihat Lu Ming membunuh dewa surgawi dari suku manusia surgawi, tetapi itu tidak banyak. Matanya menunjukkan bahwa dia tidak takut mati. Katakan padaku, mengapa suku manusia surgawi muncul di sini? Apakah dia tertarik dengan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas? Kapan dia tiba? Berapa banyak orang di sana? Lu Ming menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Jangan kira kau akan menyerah jika aku memberitahumu. Suku manusia surgawi lebih baik mati daripada menyerah. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Pria itu meraung. Wah, batang es misterius di tangan Lu Ming menyerang orang itu, membunuhnya baik dalam bentuk maupun jiwa. Kemudian dia menatap ke arah sesepuh berikutnya dari suku manusia surgawi dan berkata, katakan saja padaku. Bibir lelaki tua itu bergetar saat dia ragu-ragu. Namun, dia menggertakkan giginya dan berkata, jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Wah, batang es misterius itu jatuh dan orang ini pun mati. Kemudian, dia berjalan menuju tetua ketiga dari suku manusia surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, Lu Ming membunuh 3 orang lagi berturut-turut. Dia sangat tegas dalam tindakannya. Selama orang ini berkata tidak, dia akan langsung menghabisi mereka dengan satu gerakan. Seperti yang diduga, lelaki ini begitu kejam dan sigap sehingga para tetua manusia surgawi yang tersisa semuanya ketakutan.
Terutama beberapa tetua yang sebelumnya ketakutan, kini mereka dipenuhi rasa takut. Petik 2 titik. Aku akan bicara, aku akan bicara. Akhirnya, salah satu tetua manusia surgawi berteriak. Lu Ming telah menghancurkan pertahanan mentalnya. Bab 4460 interogasi. Oh, silakan. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum saat dia menatap tetua suku manusia surgawi. Aku bisa bilang ya, tapi kamu harus berjanji untuk menyelamatkan nyawaku. Kata sesepuh manusia surgawi. Dia takut, sangat takut. Jika ia harus mati dalam pertempuran besar, ia tidak akan takut. Namun, menunggu kematian seperti ini, selangkah demi selangkah, ia benar-benar takut. Baiklah, saya akan meninggalkan pesan di sini. Selama dia bisa menjawab salah satu pertanyaan saya secara rinci dan memberikan jawaban yang memuaskan, saya akan membiarkannya pergi. Kata Lu Ming. Benar-benar, mata sesepuh manusia surgawi itu berbinar. Tentu saja itu benar. Pertama-tama, mengapa suku manusia surgawi datang ke sini? Kata Lu Ming. Gurulah yang membawa kita ke sini. Namanya Ye Wu, dan dia adalah bakat tak tertandingi dari suku manusia surgawi. Meskipun dia tidak lagi muda atau dalam masa keemasannya, dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari dua era sebelumnya. Dia berkata bahwa dia menemukan roh kehidupan legendaris, istana surgawi, dan membawa kita ke sini untuk menemukan peluang. Orang itu menjawab dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia menatap Lu Ming dengan pandangan penuh harap. Aku sudah menjawab pertanyaan. Bisakah kau membiarkanku pergi sekarang? Tentu saja, aku serius dengan ucapanku. Ayo pergi. Kata Lu Ming. Pria itu agak skeptis, tetapi akhirnya, dia menggertakkan giginya dan bergegas ke kejauhan. Lu Ming dan yang lainnya tidak mengambil tindakan dan membiarkan orang itu pergi. Dia hanya seorang kaisar dewa tingkat 9 dan tidak hebat. Tidak apa-apa jika dia melepaskannya. Terlebih lagi, orang ini telah membocorkan rahasia suku manusia surgawi dan mengkhianati mereka. Ini adalah kejahatan berat. Oleh karena itu, bahkan jika dia kembali, dia tidak akan memberitahu siapapun tentang situasi di sini. Membiarkan orang ini pergi akan memberikan harapan kepada yang lain, dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan lebih mudah. Seperti yang diharapkan, ketika yang lain melihat bahwa orang di depan mereka menjawab dengan satu pertanyaan dan bisa hidup, garis pertahanan di hati mereka benar-benar runtuh. Keinginan untuk hidup mengalahkan segalanya. Aku akan mengatakannya, aku juga akan mengatakannya. Aku juga akan memberitahumu. Tanyakan saja padaku, aku akan memberitahumu semuanya. Yang lainnya mulai berteriak. Mereka tadinya berpikir bahwa mereka pasti akan mati, tetapi sekarang setelah mereka melihat kesempatan untuk hidup, orang-orang ini secara alami tergoda. Bagus sekali. Katakan padaku, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Apakah dia tertarik dengan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas? Kata Lu Ming. Aku berkata, aku tidak tahu apakah mereka tertarik ke sini oleh pecahan batu roh kehidupan dan vitalitas, karena Tuan Ye Wu tidak memberi tahu kita. Mungkin level kita terlalu rendah, dan para tuan di alam dewa surgawi mungkin tahu, tetapi aku hanya tahu bahwa ini adalah istana surgawi roh kehidupan, dan ada peluang besar di sini. Pria itu menjawab. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak puas dengan jawaban ini. Itu sama saja dengan tidak bertanya. Orang itu panik ketika melihat Lu Ming mengerutkan kening. Dia berteriak, hanya itu yang aku tahu. Kenapa kau tidak bertanya padaku pertanyaan lain? Aku akan memberitahumu detailnya. Baiklah, berapa banyak kultivator suku manusia surgawi yang ada di sini? Apa tingkat kultivasi mereka? Katakan saja. Kata Lu Ming. Kali ini, Tuan Ye Wu telah membawa hampir 300 orang. Seharusnya ada lebih dari 20 tuan di alam dewa surgawi, yang sebagian besar berada di alam dewa surgawi tingkat pertama atau kedua, tetapi pasti ada tingkat yang lebih tinggi. Namun, tingkat saya terlalu rendah, jadi saya tidak tahu apa basis kultivasi dari makhluk-makhluk dengan basis kultivasi yang lebih tinggi itu. Aku berkata jujur, mereka juga tidak tahu. Pria itu cepat menjawab. Di samping, yang lainnya mengangguk. Lebih dari 20 eksistensi dewa surgawi, lebih dari 300 orang. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan segudang dewa semuanya memiliki ekspresi serius. Dan EBSCP, bahkan dewa penguasa tingkat kedua bukanlah seseorang yang dapat mereka hadapi, apalagi eksistensi yang bahkan lebih kuat. Baiklah,
Kamu bisa pergi sekarang. Lu Ming melambaikan tangannya. Orang itu sangat gembira dan segera bangkit untuk berlari ke kejauhan. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam kabut. Selanjutnya, Lu Ming bertanya pada orang berikutnya, di mana Tuan Ye Wu dan orang-orang kuat yang kau sebutkan. Mereka harus jelas mengenai hal ini agar mereka dapat saling waspada dan menghindari satu sama lain. Surga roh kehidupan terlalu besar, dan sulit untuk menggambarkan lokasinya yang tepat. Saya hanya tahu bahwa mereka berada di tanah kuno, dan seharusnya ada beberapa harta penting di sana. Namun, mereka membutuhkan pecahan batu primordial roh kehidupan untuk membukanya, bukan hanya satu atau dua, tetapi banyak. Itulah sebabnya Tuan Ye Wu mengirim kami ke semua tempat untuk memburu para ahli yang memiliki pecahan batu primordial roh kehidupan, dan kemudian memberikannya kepadanya setelah kami mendapatkannya. Pria itu menjawab, bagaimana dia tahu bahwa seseorang dengan jiwa kehidupan dan pecahan batu asal telah datang ke sini? Lu Ming terus bertanya, mereka baru saja tiba di sini belum lama ini, dan Tuan Ye Wu pasti berada sangat jauh dari mereka, jadi pecahan batu jiwa kehidupan dan asal tidak dapat merasakannya. Bagaimana Tuan Ye Wu tahu bahwa mereka, yang memiliki jiwa kehidupan dan pecahan batu Yuan, ada di sini? Apakah dia bertemu dengan makhluk lain dengan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas? Aku tidak tahu tentang itu. Levelku terlalu rendah, dan Tuan Ye Wu tidak akan memberitahu kita banyak rahasia. Orang itu menatap Lu Ming dengan gelisah. Dia takut dirinya akan dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan jika dia tidak puas dengan jawabannya. Kamu bisa pergi. Lu Ming melambaikan tangannya. Pria itu sangat gembira dan segera pergi. Masih ada 4 tetua manusia surgawi yang hadir. Mereka memandang Lu Ming dengan penuh harapan, berharap bahwa mereka akan memiliki kesempatan hidup jika mereka menjawab pertanyaan Lu Ming. Ceritakan secara rinci tentang roh kehidupan ini, Istana Surgawi. Apakah itu berbahaya? Ada apa dengan kabut ini? Lu Ming bertanya. Kabut ini akan otomatis menghilang setelah 7 hari. Setelah beberapa waktu, kabut itu akan muncul lagi. Siklus ini terus berlanjut. Selain itu, tidak ada bahaya lain di sini. Salah satu tetua manusia surgawi menceritakan kepadanya semua yang diketahuinya secara rinci. Setelah mendengarkan, Lu Ming dan 3 orang lainnya akhirnya memiliki pemahaman lebih baik tentang roh kehidupan mereka, Istana Surgawi. Kapan kalian tiba di sini? Lu Ming bertanya pada orang berikutnya. Saya datang ke sini 3000 tahun yang lalu. Salah satu leluhur suku manusia surgawi menjawab. 3000 tahun yang lalu. Lu Ming dan 3 orang lainnya terkejut. Suku manusia surgawi sebenarnya telah ada 3000 tahun yang lalu. Tidak heran mereka tidak mengenali mereka dan tidak tahu tentang kota abadi tertinggi. Mereka terkejut dengan kultivasi mereka. Suku manusia surgawi telah tiba 3000 tahun lalu, tetapi mereka baru saja tiba baru-baru ini. Xiao Cuhe itu pasti sama seperti mereka. Dia pasti baru saja tiba. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di Istana Surgawi, yang menyebabkan pecahan roh kehidupan dan batu primordial menjadi tidak normal, itulah sebabnya mereka dibawa ke sini. Apakah semua ini berhubungan dengan Ye Wu? Menurut apa yang dikatakan oleh suku manusia surgawi, Ye Wu baru saja mengirim bawahannya untuk memburu orang-orang yang memiliki pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas belum lama ini. Jelas saja, Ye Wu tahu mereka datang. Pada saat ini, Lu Ming dan 3 orang lainnya memikirkan banyak hal dan banyak pertanyaan muncul di hati mereka. Sayangnya, para pembudidaya suku manusia surgawi terlalu rendah levelnya dan tidak tahu banyak. Dan EBSCP, kalau memang itu dewa yang Maha Esa, pasti dia lebih tahu. Dan EBSCP, sayangnya, 2 dewa yang mereka tangkap terlalu keras kepala untuk berbicara. Bab 4461 diserang. Selanjutnya, Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada para tetua manusia surgawi yang tersisa. Setelah memperoleh beberapa informasi yang tidak penting, ia membiarkan mereka pergi. Setelah membiarkan mereka pergi, Lu Ming dan 3 orang lainnya juga meninggalkan tempat itu. Mereka menemukan tempat lain dan membiarkan roh batu dari pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan melahap dan menyatu dengan pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan Xiao Cuhe. Dengan cara ini, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan di tangan Lu Ming dapat dianggap sebagai perpaduan 3 pecahan. Hal ini membuat roh batu purba roh kehidupan sangat bersemangat. Bahkan ingatannya menjadi lebih lengkap.
Ia dapat mengingat rahasia beberapa aula roh kehidupan. Sayangnya, ia masih belum memiliki kesan tentang istana surgawi roh kehidupan atau kota kuno ini. Meskipun demikian, selalu ada manfaatnya jika digabungkan dengan lebih banyak pecahan batu jiwa kehidupan dan asal. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak hal di istana surgawi, mereka tidak dapat menemukan apapun. Namun, dia tahu satu hal. Pasti ada harta karun di istana surgawi. Itu karena, Ye Wu, dari suku manusia surgawi hendak membuka situs bersejarah, dan ia membutuhkan lebih banyak pecahan batu jiwa kehidupan dan asal. Mungkin ada situs sejarah serupa lainnya. Apakah 3 harta karun tertinggi lainnya dari istana surgawi juga ada di kota kuno ini? Keempatnya berjalan dengan hati-hati di tengah kabut. Selama ini, mereka telah merasakan aura suku manusia surgawi dan menghindarinya terlebih dahulu. Begitulah, 7 hari berkabut pun berlalu. Ketika hari ke-8 tiba, kabut di dunia dengan cepat menghilang dan dunia kembali ke keadaan jernihnya. Ketika kabut menghilang, Lu Ming dan 3 orang lainnya bersembunyi di dalam bangunan yang masih utuh. Bagi mereka, tidak adanya kabut lebih berbahaya daripada adanya kabut. Para pusat kekuatan suku manusia surgawi kini dapat bergerak keluar tanpa hambatan apapun dan menargetkan mereka dari jauh. Dan EBSCP, begitu dia bertemu dengan seorang ahli yang berada pada alam master surgawi tingkat kedua atau lebih tinggi, dia tidak akan mampu menyingkirkannya bahkan jika dia menginginkannya. Mereka memutuskan untuk tidak mengambil tindakan saat tidak ada kabut, dan hanya akan mengambil tindakan saat ada kabut. Meski jauh lebih lambat ketika kabut naik, mereka punya banyak waktu, bukan? Mereka di sini. Setelah setengah hari, Lu Ming tiba-tiba bergumam. Mereka berempat menyembunyikan aura mereka semaksimal mungkin dan melihat keluar melalui bangunan seperti batu. Sua-sua-sua, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar di langit. Satu persatu sosok muncul, dan mereka melihat sekeliling dengan mata seperti kilat. Mereka adalah suku manusia surgawi. Dan EBSCP, tidak ada kekurangan eksistensi dewa yang surgawi di antara mereka. Pada saat yang sama, indera spiritual mereka terus-menerus memindai area tersebut. Lu Ming dan 3 orang lainnya sepenuhnya terisolasi dari indera spiritual dunia luar di bawah pengaruh wilayah iblis surgawi milik Xian Yanxing. Dengan ingatan kehidupan sebelumnya, Xian Yanxing memiliki banyak trik tersembunyi. Tidak sulit baginya untuk menghalangi deteksi indera spiritual orang lain. Para pembudidaya manusia surgawi itu melihat sekilas ke sekeliling lalu bergegas pergi. Lu Ming dan 3 orang lainnya tetap berada di dalam gedung, berkultivasi sambil menunggu. Xian Yanxing, khususnya, membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Ini karena basis kultivasi Xian Yanxing telah mencapai puncak alam dewa surgawi. Dia sudah bisa menerobos ke alam master surgawi. Dan EBSCP, namun, jika dia ingin menerobos ke tingkat dewa-dewa, dia masih memerlukan waktu untuk konsolidasi dan persiapan. Kalau saja dia dapat menerobos ke alam dewa surgawi, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat drastis, dan itu akan sangat menguntungkan bagi mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari terakhir, mereka telah menemukan setidaknya 3 kelompok pembudidaya manusia surgawi. Namun, mereka tidak menemukan mereka setelah mencari di daerah itu. Setengah bulan berlalu, dan seperti dugaanku, kabut mulai turun lagi. Tak lama kemudian, seluruh kota kuno itu diselimuti kabut tebal. Ayo pergi. Saat kabut tebal naik, kelompok Lu Ming yang beranggotakan 4 orang mulai bergerak lagi. Mereka bergegas ke dalam kabut tebal dan berdasarkan indera mereka menuju ke pusat kota kuno. Selama 2 hari pertama, tidak ada kelainan. Pada hari ketiga, mereka bertemu dengan sekelompok pembudidaya manusia surgawi. Ada seorang ahli Divine Master tingkat kedua dalam kelompok kultivator suku manusia surgawi ini. Tentu saja, kelompok Lu Ming yang beranggotakan 4 orang itu bukanlah tandingannya, jadi mereka berbalik dan pergi. Pada akhirnya, mereka berhasil mengusir suku manusia surgawi itu dengan bantuan kabut. Hati-hati, Lu Ming tiba-tiba berteriak setelah menyingkirkan para kultivator dari suku manusia surgawi. Pada saat itu, dia merasakan krisis yang mengerikan mendekat. Pada saat kritis, kekuatan terlarang meledak dan berubah menjadi pita yang melilit Xian Yanxing, Qiu Yue, dan para dewa, memaksa mereka mundur.
Astaga! Beberapa kekuatan mengerikan turun dari langit dan mendarat di tempat Luming dan yang lainnya berdiri. Mereka membombardir tanah dan menciptakan beberapa lubang besar. Kepala. Kemudian, Xian Yanxing mengeluarkan raungan panjang dan melepaskan domain iblis langitnya. Teratai hitam muncul di domain tersebut dan melesat ke langit. Wus, wus, wus. Di atas mereka, kabut bergejolak dan sebuah kekuatan mengerikan bersiul. Sebuah cakar tulang putih mencengkeram mereka. Kecepatan serangannya terlalu cepat. Dari serangan diam-diam tadi hingga gelombang serangan kedua, hampir tidak ada celah. Semuanya dilakukan dalam sekali jalan. Dengan kecepatan secepat itu, Luming bahkan tidak bisa mengeluarkan tongkat mistik esnya untuk menghalanginya. Gaya yang melampaui angkasa. Pada saat kritis ini, Luming hanya bisa menggunakan jurus penghancur langit. Pori-pori di tubuhnya terus-menerus memancarkan cahaya tombak. Tubuhnya berubah menjadi tombak panjang dan membubung ke langit. Qiu Yue dan segudang dewa buru-buru mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk memblokir serangan itu. Serangan keempat orang itu bertabrakan dengan cakar tulang. Setelah beberapa kali ledakan beruntun, tubuh Luming dan 3 orang lainnya bergetar hebat. Mereka merasakan kekuatan yang mengguncang bumi menekan mereka dari cakar tulang. Tubuh mereka seperti meteorit saat jatuh ke tanah. Aduh, Qiu Yue adalah yang terlemah di antara mereka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Serangan yang dahsyat. Dan EBSP, wajah Xian Yanxing berubah serius. Kekuatan serangan cakar tulang putih itu setara dengan kekuatan seorang master dewa tingkat kedua. Namun, karena kabut, mereka tidak dapat merasakan kultivasi satu sama lain. Mereka hanya tahu bahwa serangan itu sangat kuat, sangat kuat. Dan itu bukan suku manusia surgawi. Kata Luming. Suku manusia surgawi mengendalikan kekuatan surga. Kekuatan yang menyerang mereka tadi jelas bukan kekuatan surga, melainkan kekuatan dewa yang dipupuk oleh semua ras di alam semesta. Siapa itu? Keluar, bunuh. Teriak para dewa yang tak terhitung jumlahnya bagaikan singa gila. Akan tetapi, yang mereka terima sebagai balasannya adalah cakar tulang putih lain yang mencakar mereka dari atas. Pada saat yang sama, dari keempat arah terdengar suara keras. Karena kabut menghalangi pandangan mereka, mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang menyerang mereka, tetapi mereka dapat yakin bahwa kekuatan serangan itu tidak dapat diremehkan. Tongkat es misterius. Tongkat mistis es telah muncul di tangan Luming. Dia berteriak pelan dan memasukkan energi tabu ke dalam tongkat mistis es. Tongkat mistis es membesar dengan cepat dan melesat ke arah cakar tulang di atas. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat dan tongkat es misterius itu bergetar hebat, memaksa Luming mundur. Namun, cakar tulang itu juga terhalang. Niat dingin menyelimuti cakar tulang itu dan menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama ketika Luming bergerak, Xian Yanxing dan yang lainnya juga bergerak. Mereka semua mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Namun, mereka tidak memperhatikan cakar tulang di atas mereka. Sebaliknya, mereka menghadapi serangan dari segala arah. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa serangan yang datang dari segala arah adalah pedang tulang. Pedang tulang itu tajam dan mengandung aura yang mengerikan. Pedang itu terus beradu dengan Xian Yanxing dan yang lainnya, dan mereka pun tertekan. Bahkan setelah menggunakan senjata pembunuhnya, dia tetap tidak ada tandingannya.